Puji Tuhan, luar biasa. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah pada sore hari ini. Mungkin sambil menunggu para jemaat yang lainnya, kita akan langsung memulai saja. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur, dengan penuh pengharapan dan dengan penuh kepastian bahwa kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Kiranya Engkau juga menyertai jalannya ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya hadirat-Mu yang boleh berkuasa di tengah kami. Biar hanya hadirat-Mu yang boleh menjamah setiap kami. Biarlah Tuhan kami boleh mendapat kekuatan yang baru, kami boleh mendapat iman yang baru, kami boleh semakin hari diperbaharui Tuhan dengan hadirat-Mu yang boleh kami cari pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya di
persembahan kami. Biar kasih-Mu mengalir, menjamah kehidupan kami. Kami mau masuk ke hadirat-Mu, menyembah Engkau ya Rajaku, menaikkan persembahan di hadapan-Mu. Sebab tanpa-Mu kami rapuh, tanpa-Mu kami lelah, tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa. Izinkan kami datang masuk hadirat-Mu, bertemu wajah-Mu, mencari hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu, mengalir dari surga, memenuhi kami, memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Biar kami menemui wajah-Mu hari ini, mencari kasih-Mu. Mari sembah Dia. Shadabur ya namaya, ya nabur ya namaya. Kasih-Mu cukup bagiku untuk selamanya, untuk selamanya. Kami mau menyembah-Mu, oh Yesus. Ku puji, ku sembah, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Raja kami, berdaulat atas hidup kami. Kami mau terus berpegang hanya kepada-Mu, biar kami rasakan kasih-Mu, biar kami rasakan anugerah-Mu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri pada sore hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kami tahu Engkau adalah Allah yang mulia, Tuhan. Kami tahu Engkau Raja di atas segala raja. Naikkan kami ke gunung kudus-Mu, Tuhan. Pijakkan kami pada batu karang yang teguh itu, sehingga langkah kami tidak goyah, sehingga kami tetap mengetahui siapa diri kami ini, bahwa kami ini adalah punya-Mu Bapa, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah umat pilihan-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib
ajaib jalanmu. Kami Di setiap waktu besar setiamu. besar setiamu. Amin. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Munyalah, come on jemaat. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Agunglah namamu Tuhan, besar setiamu atas kehidupan kami Tuhan. Pada sore hari, malam hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, membesarkan namamu. Girangkan hati kami Tuhan, sehingga kami beroleh sukacita yang baru setiap harinya. Yang mau bersuka bagi nama Tuhan, katakan sama-sama. Amin, puji Tuhan, lambaikan tangan. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Amin, amin. Mari kita bersorak, ya Tuhan yang girangkan hati kita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya, dengan hati amin, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini Harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, Ku bersuka sebab Dia girangkanku. haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan sama-sama, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. amin. Ku bersuka sebab Yang Dia bergirang, mari kita naikkan pujian ini. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. haleluya. Dia girangkanku, Oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. ku bersuka, Ku bersuka sebab Dia girangkanku. ku bersuka sebab Dia girangkanku.
bergirang belum? Amin. Tepuk tangannya. Ya puji Tuhan. Maksudnya tepuk sebelahnya juga. Katakan aku bergirang dalam Tuhan. Aku bergirang dalam Tuhan, katakan. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Raja kita. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Amin. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari bulan datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Oh, kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari bulan datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan. Masih mau bersuka bagi nama Tuhan? Masih mau bersuka bagi nama Tuhan? Sama-sama sorakan amin 3 kali. Siap? 1, 2, 3. Amin. 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 Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Namanya agung serta mulia, kuasanya membangkitkan. Dia Yesus, batu karang penebus. Dia Yesus, anak domba. Setiap lutut akan berteduh, semua lidah mengaku Yesus Raja, Yesus Raja.
Besok Rabu kita akan merayakan kelahiran Raja kita. Sudah siap apa belum? Sudah siap belum apa belum? Diagendakan besok itu apa? Jadwalnya besok Rabu dikosongkan, mari kita ibadah bareng-bareng di tempat ini. Menyambut kehadiran Raja kita, kelahiran Bapa kita. Karena di dalam Dia kita mendapatkan kekuatan, di dalam Dia kita ditebus. Tidak ada kasih yang lebih besar ketika seorang memberikan nyawanya bagi kita. Itu juga tertulis dalam kitab Alkitab kita. Mari kita boleh imani bahwa Tuhan kita datang untuk menyelamatkan setiap kita. Apapun sekarang ini yang kita alami, apapun yang kita hadapi saat ini, percaya bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Bahkan sebelum kita lahir Tuhan sudah menyelamatkan kita, apalagi saat ini ketika kita sudah berdiri di tempat ini. Ketika kelahiran kita sudah nyata di muka bumi ini, pasti Tuhan akan menyelamatkan kita. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kemuliaan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun
semangat untuk bangkit berdiri sekali lagi. Mari kita semua bangkit berdiri dalam Tuhan. Mari kita imani lagu ini. Bahwa di dalam Kristus segalanya telah tercukupi. Bahkan keselamatan kita telah terjamin. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku Ada kemuliaan di balik salib. Aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya Ada kemuliaan di balik salib. dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada Kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus. Engkaulah kemuliaan kami Bapa. Engkaulah harapan kami umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Bapa yang kekal, Raja damai, Allah penasihat kami, Allah juru selamat kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini Bapa, kami bersyukur Tuhan buat keberadaan setiap kami semua Tuhan. Buat kehadiran-Mu tengah-tengah umat-Mu pada ibadah sore hari ini ya Bapa. Tuhan Kau nyatakan lawatan-Mu Tuhan lebih lagi Bapa atas setiap kami semua umat-Mu Bapa. Di mana umat-Mu berhimpun bersama-sama untuk menaikkan pujian, penyembahan, syukur yang dinaikkan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau ya Bapa. Tuhan terima kasih buat sore hari ini Bapa. Kami bersyukur kami bisa melewati semuanya sampai detik hari ini ya Bapa. Engkau tetap baik dan selamanya baik dalam hidup kami Bapa. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Engkau Immanuel dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Bahkan Kau merancangkan kami bukan rancangan yang buruk Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Rancangan penuh dengan kemenangan yang penuh dengan gilang gemilang ya Bapa. Kami terima Tuhan janji firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengar sabda firman-Mu pada sore malam hari ini Bapa. Tuhan berbicara atas mulut-mulut hamba-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, di saat kami mendengar Tuhan, kami mau menyediakan telinga kami Tuhan, hati kami Tuhan yang baik untuk ditaburi oleh firman-Mu Bapa. Firman yang berkuasa untuk mengajar kami, firman yang berkuasa untuk memulihkan kehidupan kami, firman yang menyembuhkan kami, firman yang memulihkan kami, firman yang menyegarkan kami Bapa, firman yang bisa mengubahkan paradigma kami yang salah Bapa. Tuhan terima kasih buat sore hari ini Bapa. Tuhan berbicara buat setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi juga kami semua yang mendengar sabda firman-Mu pada sore malam hari ini Bapa. Bila segala kemuliaan, pujian,
hormat dan syukur hanya bagi namamu. Di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus, mari semua yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama mengatakan, amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Silakan duduk. Cuaca di luar sangat dingin saudara ya. Tapi tidak menutup kita untuk memuji bersorak-sorai dengan sukacita yang penuh luar biasa. Saya bisa menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini, meskipun tidak banyak yang hadir pada sore hari ini, tetap Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan setia kepada umatnya. Saudara, sore ini saya akan sampaikan mengenai suatu tema yang berbicara mengenai identity, identitas. Setiap kita pasti punya yang namanya identitas. Apa toh identitas itu? Identitas itu berbicara mengenai suatu ciri, suatu tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Identitas itu berbicara mengenai ciri, saya ulangi, sebuah tanda atau jati diri yang melekat kepada saudara dan saya yang bisa membedakan antara saudara dan saya. Masing-masing punya yang namanya perbedaan. Saudara, kalau saya hubungkan dengan firman Tuhan atau keadaan hari-hari ini, di mana dunia yang carut-marut dengan segala keadaannya, ya banyak terjadi yang namanya goncangan. Ya, goncangan bukan hanya mengenai soal ekonomi, bukan soal keuangan saja, tetapi goncangan berbicara mengenai juga soal identitas. Banyak orang bingung dengan dirinya sendiri, tidak jelas. Fenomena di akhir zaman ini banyak orang-orang yang saya katakan bingung dengan jati dirinya, saudara. Contoh yang marak aja, yang paling gampang kita jumpai. Orang laki pengen jadi perempuan. Atau sebaliknya, perempuan pengen jadi laki. Operasi, enggak terima. Padahal dilahirkan dari awalnya seorang pria. Tetapi karena dia, ya ini saya katakan kehilangan identitasnya. Merasa bingung dengan hidupnya. Ingin ganti. Jadi apa tadi? Perempuan. Saudara kalau perhatikan di negara Thailand itu banyak sekali saudara. Ya. Orang-orang pria itu ternyata orang laki-laki itu waria itu cantik-cantik saudara. Tetapi itu bukan perempuan asli. Bukan ori tapi. Itu sudah didaur ulang. Sudah diubah saudara, dioperasi. Ya. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang pada waktu itu bepergian ke Sydney di Australia. Dia bingung pada waktu dia ada di toilet. Duh, diperhatikan biasanya toilet itu kan cuma ada dua. Ya, woman, man, dan woman. Di situ tulis others. Jadi selain pria, laki juga ada khusus untuk yang ini saudara. Yang tadi loh, nano-nano tadi saudara. Tidak jelas saudara. Ya, makanya akhir zaman ini virusnya itu sangat ganas sekali saudara. Virus apa? Bukan kalau berapa tahun yang lalu kita dunia mengalami yang namanya pandemi virus corona saudara. Itu aja menggegerkan seluruh dunia. Mengacaukan sistem ekonomi dunia. Bahkan gereja juga terdampak saudara. Ya, banyak jemaat yang sudah nyaman online sampai setelah selesai pandemi malas ke gereja. Ya, sukanya cuma lihat rekaman atau onsite online saja di rumah. Sambil makan kacang, sambil santai-santai gitu ya. Ya. Jadi sekarang ini virusnya bukan pandemi, bukan corona. Tetapi apa virusnya? Mental health. Ya. Kesehatan mental ini sedang terjadi, banyak orang-orang bingung. Banyak orang-orang tidak mengenal siapa dirinya. Bahkan di kalangan mahasiswa banyak yang juk dari lantai atas turun ke bawah. Kalau Superman kuat saudara, masalahnya enggak Superman, Superman saudara. Ya, juk langsung mati.
Mall dijadikan tempat untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Di kuliahan juga, di kampus-kampus juga banyak terjadi, saudara. Di apartemen-apartemen juga terjadi orang ingin mengakhiri kehidupannya. Karena apa? Karena mereka kehilangan yang namanya identitas tadi, saudara. Mereka bingung dengan kehidupannya, saudara. Bahkan mereka mungkin banyak kalangan orang, mungkin bisa jadi itu juga orang Kristen, saudara. Menganggap bahwa kalau aku lahir di keluarga miskin, pasti nanti aku hidupku akan miskin. Saudara, saya katakan miskin itu bukan soal status, bukan apa. Miskin itu berbicara mengenai mentalitas, saudara. Orang kaya cukup berada, tapi pelit dalam memberi. Itu namanya mentalitas miskin, saudara. Beda kalau orang yang biasa-biasa, tapi kalau memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, dia tidak hitung-hitungan, saudara. Makanya saya katakan miskin itu bukan soal kondisi, tetapi juga berbicara mengenai soal mentalitas, saudara. Ya, jadi kalau boleh saya katakan bahwa mari kondisi kita di sekitar kita tuh jangan sampai kita didikte oleh kondisi sekitar kita. Dari omongan-omongan orang, kamu tidak mungkin bisa, tidak bisa pulih, kamu selalu gagal, keluargamu tuh loh tidak kaya. Dulu begini-begini, omongan-omongan yang negatif yang membuat kehidupan kita tuh merasa bimbang. Iya, kata orang banyak kok gitu ya, aku ternyata itu begini ya. Tapi enggak bisa, kamu enggak bisa ngomong di depan umum. Kamu tuh siapa? Kamu enggak punya gelar kok. Kamu enggak sekolah tinggi kok. Makanya saya katakan perlakuan orang-orang itu bisa membuat hidup kita tuh enggak bisa menggenapi destininya Tuhan, rencananya Tuhan. Saudara. Tetapi kita harus mengerti bahwa kita tuh yang menentukan destini kita, yang menentukan tujuan kita itu sebenarnya adalah Tuhan, saudara. Bukan orang lain, bukan lingkungan sekitar kita. Kita nanti akan belajar bagaimana seorang sosok yang jarang disampaikan di mimbar, saudara. Ya, tokoh yang jarang sekali disampaikan di atas mimbar, saudara. Saya akan angkat pada sore malam hari ini mengenai identitas, saudara. Ya, bahkan tokoh itu, orang tersebut ini masuk dalam jajaran seorang yang beriman. Dalam Ibrani 11 itu kan tokoh-tokoh iman. Selain Gideon, apalagi Daud, Nuh, Abraham, itu tokoh-tokoh yang terkenal. Mungkin kalau sudah ditanya, siapa tokoh iman? Abraham, nomor satu mesti. Terus apa? Musa. Apa itu yang pelacur itu? Rahab. Daud. Tapi ini ada tokoh yang namanya Jefta. Orang yang enggak terpandang. Tetapi dia menjadi pahlawan. Dia tidak melihat identitasnya, latar belakangnya. Contoh yang lain, Daud, saudara. Kita paling banyak seringkali dengar tentang seorang hamba Tuhan nyampaikan tentang Daud, saudara. Daud ini orang yang tidak masuk hitungan dari Isai, orang tuanya, ayahnya. Ketika Samuel datang ke rumahnya Isai cuma nunjukkan kakak-kakaknya Daud, Syama, siapa lagi itu? Nanti sudah baca di 2 Samuel 16. Ya, ketika Isai datang, inikah anakmu? Ternyata Daud dilupakan, oh masih ada satu yang biasa menggembalakan tidak banyak kambing domba, ayahnya. Tiba-tiba muncullah yang namanya Daud. Perawakannya tidak besar seperti kakaknya. Kakaknya ini prajurit. Saudara kalau dengar kata prajurit pasti kita mikirnya, oh orangnya tinggi besar. Mungkin badannya tegak, ya six pack gitu saudara ya. Orang prajurit kan latihan perangnya gimana. Tetapi Alkitab katakan Tuhan tidak memilih itu. Ya, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ternyata yang dipilih siapa saudara? Daud. Ya, bahkan Daud pernah menulis di dalam kitab Mazmur, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, ini adalah sosok pribadi yang tahu identitasnya dia. Dia pengenalan dengan Tuhan, Daud ini dekat sekali. Bahkan dia katakan singa beruang, lawan aku hajar singa dan beruang. Dia terbiasa dengan mengandalkan Tuhan, berperang. Meskipun tidak banyak orang melihat.
Bayangkan seorang penggembala mana ada yang melihat. Bahkan pakaiannya aja penggembala masa ada pakai dasi, pakai jas seperti saya ini. Biasa bisa jadi dia nggak pakai baju, cuma pakai celana aja pendek. Dan dia cuma bawanya tongkat. Beda dengan kakak-kakaknya Daud, dia bawa tentara kok, prajurit, soldier, dia bawa paling tidak tombak atau pedang. Tetapi ternyata Tuhan melihat hatinya Daud, saudara. Saya contohkan kembali tentang Yefta. Ya, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan demikian. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Jadi ada tokoh yang bernama Yefta, saudara. Siapa Yefta? Kita akan buka dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat pertama. Saya akan bacakan, di sini sudah saya siapkan di PowerPoint-nya. Dikatakan demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang apa saudara? Gagah perkasa. Tetapi ada tetapinya, ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ini sama, namanya Gilead, aslinya juga di Gilead. Yang kedua, juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan Yefta. Saudara, yang pertama kita catat bahwa Yefta ini ditulis Alkitab pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ada tetapinya, saudara. Masalahnya dia anak seorang perempuan sundal. Gilead ini punya dua istri, saudara. Istri sah, yang kedua istri yang tidak sah menurut Alkitab. Dan salah satu anaknya yang tidak sah ini namanya Yefta. Makanya ada suatu persoalan yang dialami oleh Yefta ketika anaknya istrinya yang pertama yang sah ini punya anak yang besar, sudah besar semua, mengusir Yefta karena Yefta ini bukan istri yang sah. Dikatakan mereka mengusir Yefta dan dikatakan tidak mendapat milik pusaka sebab engkau anak dari perempuan yang lain. Saudara, Yefta diperlakukan tidak enak oleh keluarganya. Bayangkan bisa jadi dia mendapat bully toh, benar enggak? Wong dia enggak sah, anaknya anak dari anak yang enggak sah. Saya membayangkan bagaimana posisi Yefta pada waktu itu. Dia dibully mungkin oleh anak-anak istrinya yang pertama, saudara. Bisa jadi Yefta ini orang yang kepahitan, bisa saudara. Dia tidak dianggap, tidak diistimewakan. Bisa jadi dia kepahitan, hidupnya keras. Banyak terjadi, saudara. Ya, orang-orang yang anaknya yang dibedakan. Ya, apalagi posisinya Yefta ini enggak mudah, saudara. Ya, dia mungkin bisa kasar dalam pertumbuhannya. Orang yang kasar dalam lingkungannya. Sering terus-menerus dia ada bully, ada caci maki. Bahkan di akhir dikatakan dia diusir. Dan dikatakan engkau tidak mendapat milik pusaka. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Berbicara mengenai penolakan yang dialami oleh Yefta. Saudara, kalau saya katakan bahwa banyak orang stres, saudara, ya. Orang stres itu bukan masalah gara-gara ekonomi aja. Bukan masalah soal sandang pangan, orang bisa stres. Tapi orang bisa stres itu karena dia selalu mengingat. Kebanyakan orang bisa selalu mengingat penghinaan orang lain. Penghinaan mungkin saudara-saudaranya, mungkin teman-temannya, dihina, pernah dijegal dalam pekerjaan. Itu orang-orang yang mengalami stres karena masih mengingat omongan-omongan atau peristiwa-peristiwa waktu-waktu yang lalu. Pengkhianatan, penjegalan, apalagi dihina seperti Yefta. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah posisinya Yefta menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Bahkan dia dikatakan ayat yang ketiga,
Larilah Yefta, kemana dia lari? Dia berkumpul dengan petualang-petualang yang pergi merampok. Saudara, kadang-kadang orang itu dari baik jadi kebiasaannya jadi jahat karena apa? Kumpulannya, saudara. Ya, makanya hati-hati dengan circle pertemanan kita. Ya, enggak biasa misuh, saudara. Karena apa? Kumpulannya. Biasa males-malesan, dulunya rajin, lagi kok tambah enggak rajin. Karena kumpulannya orang yang menggampangkannya, segampang lah kerjaan besok aja. Kumpul dengan orang-orang yang seperti itu, enggak bertanggung jawab. Saudara, bicara mengenai penolakan, saudara. Ya, kita akan memperingati Natal 3 hari lagi, tanggal 25, saudara. Ya, Yesus yang saudara sembah dalam nama Tuhan Yesus yang Tuhan saudara itu juga mengalami yang namanya penolakan. Tuhan lahir, Tuhan datang untuk ditolak dan dikucilkan, saudara. Bahkan Yesaya, nubuatan Yesaya sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Bahwa Yesus itu, tadi pagi saya kasih pertanyaan kepada jemaat. Kira-kira menurut saudara Yesus itu ganteng apa jelek, saudara? Ganteng ya, Adit ya? Ganteng, kayak Petrus? Atau kayak Samsul? Kamu bilang bagus, ganteng? Yang bilang ganteng angkat tangan. Ganteng kayak Pak Heri. Yang bilang ganteng siapa? Bu Leles bilang apa? Yesus ganteng? Atau jelek? Hak tenane. Jadi nanti kalau bilang, Adi tadi bilangnya ganteng, nanti perannya Yesus harus seperti saya, saudara. Seperti Petrus ganteng ya. Atau Pak Eri nanti ya, jadi perannya Yesus. Pakai kacamata, Yesus pakai kacamata. Salah. Berarti tidak baca Alkitab. Coba baca Yesaya 53. Piken, jangan lari dari habitatmu, di situ aja. Yesaya 53 ayat kedua. Mulai ayat kedua. Yesus tuh enggak ganteng, saudara. Loh mosok Pak, itu sudah buktikan itu ada. Baca ya Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak enggak ganteng, baca tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Terus 3. Ia dihina. Loh saudara. Yesus itu lahir untuk dikucilkan, ya ditolak, dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh dengan sengsara dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Terus, apalagi nih, ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya, nah ini sudah, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Jadi Yesus ini datang lahir ke dunia itu untuk ditolak dan dikucilkan. Tidak punya tempat, bahkan dia rela di palungan, dibungkus kain lampin di palungan. Palungan itu tempat apa, saudara? Tempat makannya hewan terus, saudara. Kan hina sekali toh. Ya, Yesus sebagai raja turun ke dunia, lahirnya sudah di palungan, sudah ditolak, dikucilkan, enggak ganteng. Benar gak saudara? Ya. Coba kita lihat Lukas 2. Tetapi dikatakan tadi loh, sebentar. Tadi. Nah ini. Jadi Tuhan tuh perannya sebagai apa ya? Substitusi apa? Pengganti. Sebagai pengganti kita, harusnya kita nanggung sakit kita. Kita yang disalib. Tetapi Tuhan mau datang ke dunia untuk dia menyalibkan dirinya demi saudara dan saya loh. Jadi jangan takut kalau sudah mungkin ditolak sama orang-orang. Enggak dianggap. Biasa dunia itu kan, dunia itu kan melihatnya, oh itu anaknya dari keluarga kaya, diterima. Oh gelarnya S sampai S4, ada ya S4 ya? S5, S6, ada ya S6. Terus apa lagi? Orang itu hebat,
koneksinya banyak sekali, mulai dari pejabat tinggi sampai pejabat negara sampai presiden. Sampai dia bilang, aku kenal presiden, tapi presiden tidak kenal dia. Cuma tahu aja. Itu sudah, Tuhan datang itu untuk menggantikan posisi kita loh. Kita lihat Lukas coba, Lukas 2. Ini bicara soal penolakan tadi, seperti yang dialami oleh Yifta. Lukas 2, di PowerPoint aja. PowerPoint tadi, nah ini. Saya ambil terjemahan sederhana, dikatakan gini. Melalui anak ini, maksudnya Yesus, banyak orang Israel akan jatuh dan dihukum oleh Allah. Dan melalui anak ini juga banyak orang akan dibenarkan di hadapan Allah. Walaupun dia diutus Allah, banyak orang akan apa? Menolaknya. Benar enggak? Yesus ini kebenaran, saudara. Bahkan orang-orang katakan, loh, dia itu kan anaknya tukang kayu. Maka dikatakan, Alkitab mengatakan, maka orang-orang menolak Yesus. Terus, melalui dia isi hati banyak orang akan disingkapkan. Dan karena dia juga suatu saat nanti hatimu akan terasa sakit seperti ditusuk dengan pedang yang tajam. Saudara, perkataan Yesus karena perkataan kebenaran. Dia tidak tedeng-aling-aling loh Tuhan Yesus. Kalau katakan kamu bertobat, kamu berdosa, dia katakan berdosa. Makanya dikatakan banyak orang, isi hati banyak orang akan disingkapkan. Ketika kita hidup dalam kebenaran, saudara, orang akan menjauhi kita, saudara. Kita mungkin teman kita akan berkurang. Benar enggak, saudara? Orang-orang dunia biasa korupsi. Ketika kita menjauh dari teman-teman kita yang sukanya seperti itu, saudara. Mungkin kita akan diasingkan, kita akan dihindari orang, saja sama ini. Tidak sama, tidak selevel dengan orang-orang yang seperti tadi, saudara. Yang kasar, yang tidak setia, yang suka berkhianat. Di saat dunia ini banyak, kalau kalangan sekolah, pelajar suka nyontek. Ya, kita punya mentalitas jujur, punya integritas. Pokoknya gini saudara, mau saya katakan ya, bagi dunia apa yang nampak di luar itu lebih penting daripada yang di dalam kita, saudara. Saya tunjukkan ayatnya, 2 Korintus 4. Di sini enggak ada. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. 2 Korintus 4:16. Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bertolak belakang dengan dunia, saudara. Kalau dunia tadi, menurut standar dunia, Yesus ini enggak tampan. Yang pertama tadi dikatakan Yesaya tadi kan 53 kan enggak tampan. Enggak masuk hitungan. Semaraknya enggak ada kok dikatakan. Kalau bahasanya tuh kurang berkarisma gitu, saudara. Ya, kalau orang dunia katakan, gak karisma nih. Ya, beda karisma dengan karakter, saudara. Karisma itu dengan beda dengan karakter. Ya, apalagi, Yesus bukan dari keluarga yang tepat, dia anak tukang kayu kok. Bukan kalangan raja-raja. Dunia bilang, Tuhan tuh kalau sebagai pemimpin enggak cocok lah, enggak ada materi sebagai seorang pemimpin. Itu dunia, saudara. Begitu juga apa yang anggap dunia kepada kita, saudara. Ya, dunia itu seringkali lebih menonjolkan apa? Kalau istilahnya bibit, bebet, bobot, silsilah, status itu lebih penting daripada apa yang di dalam. Tadi Rasul Paulus katakan, aku memperhatikan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal nilainya. Saudara, mari kalau saudara saat ini ditolak dunia, tidak dianggap, diremehkan, Yesus pun juga mengalami, saudara. Ya, makanya kembali ke PowerPoint. Ya, kebenaran. Saya tulis ini, saudara. Kebenaran itu selalu mengancam apa? Ketidakbenaran. Hidup kita benar kok. Orang-orang yang gak benar itu akan terancam. Wah, ada orang ini bahaya ini. Lurus, kita mau hidupnya lurus. Orang-orang yang bengkok itu akan memusuhi kita. Integritas, jujur.
Yang biasa korupsi itu akan benci dengan hidup kita. Itu lumrah saudara. Makanya Yesus pun ditolak. Ya. Markus katakan apa? Karena itu mereka menolak dia. Bukankah ya ini anak tukang kayu, anak Maria. Biasa, tidak terpandang. Demikian juga dengan Yefta. Ternyata Yefta ini dikatakan pada waktu itu ceritanya Yefta, kembali ke Yefta saudara. Yefta ini bangsa Israel mengalami diserbu oleh bangsa Moab, bangsa Filistin. Sampai dia minta tolong, ya bingung dengan siapa harus minta tolong. Saudara. Dikatakan dia tanya pada Tuhan, berdoa bahasa Israel. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Mengalami persoalan saudara. Karena kesalnya bangsa Israel waktu itu apa? Dia menyembah Baal. Akhirnya dia bertobat bangsa Israel. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Begitu juga dengan kita, saudara. Ketika kita mungkin mengalami salah, berdosa di hadapan Tuhan. Kita enggak nyembah patung, tapi kita menyembah mungkin kekayaan kita, keakuan kita, merasa kita bisa mampu. Kita menyembah berhala tanda petik. Saudara. Menyembah berhala bukan hanya soal menyembah patung, tetapi menyembah posisi kita, ketenaran kita, kemampuan kita. Ketika kita bertobat, Tuhan dikatakan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran bangsa Israel. Dan muncullah yang namanya Yefta. Saudara. Dia sebagai penyelamat bangsa Israel. Dia sebagai jawaban bagi Israel pada waktu dia sedang mengalami perlawanan dengan musuh yang namanya Amon, orang Filistin. Jadi di sini kita melihat bagaimana kita jangan meremehkan Tuhan, saudara. Apapun keberadaanmu Tuhan bisa pakai, saudara. Apapun keberadaan mungkin saudaramu, jangan meremehkan siapa aja. Tuhan bisa pakai siapa aja. Orang yang bejat, orang yang mungkin dulu punya latar belakang yang tidak baik, Tuhan pakai dia. Yefta dan Rahab pun masuk dalam jajaran orang yang beriman, dikatakan Ibrani. Sekarang pertanyaannya saudara, bagi kita saudara. Bagaimana kita bisa mengembalikan identitas kita sebagai seorang pahlawan? Saudara, dari awal kita dilahirkan, diciptakan Tuhan itu sebagai seorang pahlawan. Saudara. Tuhan katakan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama 27 dan 28. Taklukkanlah bumi dan apa? Kuasailah bumi. Saudara, saya mau tanya, yang menamakan hewan itu siapa saudara? Tuhan apa siapa? Adam, artinya kan Tuhan kasih hikmat kepada manusia, dikasih otoritas. Dari awal penciptaan itu Tuhan sudah katakan kamu serupa dengan gambaranku. Identitas kita jelas sebagai anak-anak Allah, nanti kita akan melihat. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengembalikan identitas kita sebagai seorang pahlawan. Kita tuh lebih dari pemenang loh saudara. Yang pertama kita perlu mengetahui dan menerima jati diri kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mengembalikan identitas kita sebagai seorang pahlawan? Yang pertama, ayo kita harus tahu siapa kita. Terima jati diri kita di dalam Tuhan. Jangan kita rendah diri. Rendah hati oke saudara, tapi rendah diri itu tidak benar saudara. Orang yang rendah diri itu sama seperti saudara menyepelekan Tuhan, mengejek Tuhan. Loh, kita manusia yang hebat saudara. Lihat saudara buktinya, 1 Yohanes 3 pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ini loh status kita saudara. Anak-anak Allah. Dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Tuhan. Wajar ayat ini memang iya dan amin saudara. Jadi yang pertama, saudara, kita tuh enggak ditentukan apa kata dunia, apa kata sosial media, apa kata follower. Kalau followernya banyak, oh aku hebat. Nah, sekarang ini kan banyak orang mencari follower yang banyak, saudara, di Instagram, di TikTok. Ya, pengen diakui. Oh, iki loh aku hebat, sikit-sikit direkam, makan direkam, macet di video, diviralkan, pura-pura dikejar anjing, diviralkan di video supaya punya follower yang banyak, sehingga kita menganggap, wah aku hebat. Saudara,
Saya katakan saudara tidak ditentukan oleh yang namanya kata dunia, apa kata sosial media, apa kata follower kita. Dikatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Itu loh status kita, saudara. Kita perlu tahu, saudara. Coba kita buka kitab Ayub. Ayub pasal 7. Ayub pasal yang ke-7. Kitab Ayub pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Saudara, ini Ayub mengakui. Sampai sejauh mana toh kok manusia itu dikatakan Tuhan anggap agung. Kita tuh agung loh, saudara. Agung itu apa, saudara? Mulia, agung itu besar, agung itu hebat. Sehingga Tuhan perhatikan. Loh, setiap pagi saudara nggak sadar didatangi Tuhan. Saudara. Tuhan bisa berbicara lewat mimpi, bisa berbicara lewat keadaan kita, lewat omongan hamba-hamba Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat mimpi saudara, ditegur sama Tuhan. Artinya saudara itu diperhatikan sama Tuhan. Sampai sejauh itu saudara, dikatakan. Apakah manusia sehingga engkau menganggap agung dan kau perhatikan, bahkan kau datangi setiap pagi. Yang pertama, ayo mari kita kembalikan posisi kita, identitas kita. Kita harus tahu siapa kita dan kita terima jati diri kita di dalam Tuhan. Karena kita anak-anak Allah. Kembali ke PowerPoint coba, saya tunjukkan satu ayat yang luar biasa. Saudara. 1 Korintus 1 ayat 26. Kitab 1 Korintus pasal pertama 26. Di PowerPoint aja. 1 Korintus pertama 26. Dikatakan demikian, di PowerPoint ada itu PowerPoint. PowerPoint aja di PowerPoint. 1 Korintus 1, 26 sampai 31. Saya ambil terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan apa? Saudara-saudara, coba ingat bagaimana keadaanmu pada waktu Allah memanggil kalian. Saya waktu baca ini saya berhenti di sini. Saudara. Saya mencoba flashback masa lalu saya. Aku sebenarnya gak bisa banyak ngomong. Pernah Susan ngomong, loh, aku mungkin gak bisa ngomong kok, bisa khotbah. Itu siapa yang mengubah? Saudara? Kalau kita gemar firman Tuhan, kalau kita bukan percaya diri ya saudara, kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah. Yang enggak bisa jadi bisa saudara. Dikatakan apa? Cuma sedikit saja dari antaramu yang bijaksana atau berkuasa atau berkedudukan tinggi menurut pandangan manusia. Sebab memang Allah sengaja saudara, memilih yang dianggap bodoh oleh dunia supaya orang-orang pandai menjadi apa saudara? Malu. Dan Allah memilih juga yang dianggap lemah bagi dunia supaya orang-orang yang gagah perkasa menjadi malu. Terus Allah memilih yang dianggap rendah, hina, dan malah yang dianggap tidak berarti oleh dunia ini supaya Allah menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. Kebalikannya saudara. Bukan berarti anak-anak Tuhan itu goblok semua, hina semua, enggak saudara. Tetapi semua itu yang mengubahkan itu Tuhan, yang berotoritas, berkuasa itu Tuhan, mengubahkan sesuatu. Bukan karena kekuatan kita. Yang milih saya itu bukan saudara, bukan siapa, bukan dunia, tetapi Tuhan. Ya. Ayat ini mengatakan selanjutnya, tidak saya tulis di sini, dikatakan ini, dengarkan aja saudara. Dengan demikian tidak seorang pun dapat menyombongkan diri di hadapan Allah. Tujuannya Allah itu. Ingat pada waktu Paulus, dulunya namanya siapa? Saul. Ya, dia terkenal orang yang pembunuh. Kalau bencinya luar biasa sama orang Kristen. Saudara. Kalau tahu Kristen dibunuh sama Pak Saul. Tapi suatu ketika pada waktu dia berjalan ke Damsik, dia dibutakan sama Tuhan. Ketemu dengan sinar kemuliaan yang sangat terang sehingga matanya buta selama 3 hari. Sampai dia mencoba bangkit, mungkin dia berusaha untuk apa? Untuk menyerang, untuk melawan. Terdengar suara. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tidak mungkin bisa engkau melawan galah rangsang. Dia berusaha melawan sinar itu. Dia tergeletak selama 3 hari sampai dibangunkan sama rekan-rekannya. Saulus orang yang dulunya bejat, orang yang jahat, diubah sama Tuhan. Saudara. Menjadi orang yang jadi berkat dimanapun dia diutus oleh Tuhan.
Bahkan surat-suratnya memberkati kita semua sampai hari ini, saudara. Saya tulis, saudara, janganlah menaruh identitas hidup kita pada apa yang dunia katakan dan ajarkan kepada kita. Ini sudah perhatikan, janganlah menaruh identitas hidup kita pada apa yang dunia katakan dan ajarkan kepada kita. Mungkin pencapaian kita, status kita, koneksi kita. Tetapi apa, saudara? Hendaklah identitas kita ditaruh pada apa yang Kristus katakan tentang kita. Makanya saudara, di hadapan Tuhan kita jangan hidup yang pura-pura, yang palsu, saudara. Datang ke gereja, menyembah yang menyembah. Menyembah Tuhan bukan hanya ibadah hari Minggu. Setiap waktu dalam pekerjaanmu itu saudara menyembah Tuhan. Artinya kita sadar Tuhan itu melihat kita, saudara. Bicara soal apa, saudara? Integritas. Tidak ada orang sama ada orang itu sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan seperti Daud, kenapa Daud diangkat Tuhan tinggi-tinggi? Karena dia terbiasa dengan tidak banyak tapi dia tanggung jawab. Ketika ada beruang singa akan menerkam kawanan ternaknya, dia bela mati-matian. Sampai suatu ketika Tuhan izinkan dia bertempur melawan Goliat dan dia menang. Ya, berbicara mengenai pura-pura palsu, saudara. Ya, contohnya siapa, saudara? Sempat yang memperingati Natal ini siapa? Contohnya yang menyembah palsu itu. Herodes. Herodes pura-pura menyembah Tuhan. Dia dengar akan ada raja yang akan lahir di Bethlehem. Herodes merasa tersaingi. Dan dia perintahkan orang-orang cari di mana kabar itu. Tujuannya bukan untuk memberikan sesuatu kepada Yesus. Tapi dia untuk ingin membunuh karena merasa tersaingi, ada raja lain. Statusnya nanti bisa dia tersaingi. Ya, dia merasa dia terhebat, dia terkenal, termasyur. Saudara tahu Herodes? Herodes itu keturunannya siapa? Tahu enggak? Turunanku enggak ya. Turunannya kok Firaun. Keturunannya Edom, suku bahasa Edom, saudara. Esau. Nanti cari di kamus Alkitab ada tuh ya. Herodes itu keturunannya Edom. Makanya dengan Yesus itu kan bermusuhan secara jasmani kan. Yesus kan keturunannya Yakub, benar enggak? Dari Yakub kan. Nah Yakub ini kan kembarannya sama siapa? Esau kan, anaknya Ishak toh. Dan dari awal kan sudah enggak bersatu, artinya saling nyerang. Makanya pada zaman Herodes ini keturunannya Edom ini dia juga berusaha membunuh Yesus. Saudara, dari secara jasmani Yakub ini sama Esau ini kan enggak, hubungannya kan enggak baik. Saudara. Makanya sampai lahirnya Yesus ini bagaimana Tuhan melindungi Yesus sampai bayi ini lahir dengan selamat. Saudara, saya pada waktu mempersiapkan ini, saya merenungkan Matius 2 ini juga seorang tokoh yang sangat rendah hati. Tadi saya katakan tadi, enggak pura-pura toh, apa adanya. Siapa sudah kira-kira tokoh ini? Maria, sudah. Ya, Maria ini orang yang tulus saya katakan. Ya, Lukas 1 coba kita buka ya. Satu ayat ini, saya ingat ini ya. Lukas 1. Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-38, saudara. Lukas ini sadar siapa dia. Dia orang yang tulus. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini ceritanya kan pada waktu itu dia ditemui sama malaikat. Darimu akan lahir seorang juru selamat. Maria kan merasa dia enggak pernah berhubungan, belum berhubungan dengan Yusuf. Kok tiba-tiba malaikat memberitahukan nanti dari rahimmu akan lahir juru selamat. Kira-kira saudara bagaimana sebagai seorang wanita, saudara? Apa kata orang pada waktu itu, saudara? Tapi dia katakan, aku ini hamba. Wes sakarepmu Tuhan, bahasanya gitu. Wes aku ini hamba, kamu tahu Tuhan tahu merancangkan yang terbaik buat hambanya. Gitu aja, saudara. Ya. Kemudian dikatakan Maria apa? Puji-pujian Maria, ayat ke-46, coba buka 46. Lalu kata Maria, apa kata Maria? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
Saudara, pada waktu itu enggak gampang loh. Maria mengatakan aku jiwaku memuliakan Tuhan. Kenapa enggak gampang? Saya baca ini Maria kondisinya waktu itu ngalami stres. Stresnya karena apa? Ya tadi dia belum nikah, ada malaikat katakan dari rahimmu akan lahir juru selamat. Baru bertunangan, saudara. Apa kata orang pada waktu itu? Hukum orang itu berzina itu apa? Dirajam batu, saudara, pada waktu itu. Saudara. Benar enggak, saudara? Orang kalau berzina itu dirajam batu. Tetapi Maria ini luar biasa. Dia ada joy dalam hatinya. Apa joy itu? Ada sukacita dalam hatinya. Ya, joy itu kalau saya katakan melebihi yang namanya happy, saudara. Joy itu beyond happy. Melebihi dari happy, saudara. Kalau happy itu contohnya diundang ulang tahun, makan-makan di Dunia Steak misalnya. Atau di mana, di Sultan. Atau di mana itu kita happy. Wah, ditraktir makan happy. Ya, disambut dengan baik. Tapi sukacita itu bukan hasil dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam ini loh saudara sukacita. Makanya dikatakan bahwa tadi Maria katakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara, bicara soal ketulusan yang diperankan oleh Maria, saudara. Orang tulus itu sadar siapa dirinya yang sebenarnya. Saya ulangi ya, orang yang tulus itu ngerti, sadar siapa dirinya yang sebenarnya. Saudara. Ya, seperti yang dikatakan Maria tadi, jiwaku memuliakan Tuhan. Orang tulus itu sadar siapa, kita sadar kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Maria tadi katakan, jadilah padaku menurut kehendakmu, karena aku ini seorang hamba. Kita transparan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan melihat kehidupan kita. Bukankah Tuhan melihat hati, saudara? Yang pertama, ayo kita perlu mengenal jati diri kita. Ya, bagaimana kita bisa mengembalikan identitas kita. Kita bisa tahu identitas kita seperti apa. Makanya di gereja tadi kembali saya katakan tadi, orang di gereja itu kita jangan pura-pura. Oh, aku datang gereja, aku sungkan. Oh, itu kan hari Minggu, aku harus ibadah. Suatu keharusan, saudara. Enggak itu, saudara. Kita harus sadar bahwa di gereja ini ada firman Allah yang berkuasa. Kita enggak, banyak orang tuh suka dengar motivator. Saudara. Motivasi itu enggak mengubahkan manusia loh, saudara. Yang mengubahkan siapa? Saudara? Firman. Yang mengubahkan tuh firman. Kembali ke PowerPoint, saya tunjukkan satu ayat yang bagus, saudara. 2 Timotius 3. Makanya di gereja kita jangan melihat siapa yang melayani, ada acara apa di gereja. Di luar, di Tuban mungkin banyak ya, gereja itu seperti restoran. Oh, cari yang cepat aja lah, cari yang artisnya banyak, yang suka ngundang artis, cari yang ada makannya. Itu namanya ibadah yang palsu, ibadah yang pura-pura seperti Herodes, seperti dia inginnya menyembah padahal di balik itu ada udang, di balik rempeyek. Tidak sungguh-sungguh, tidak murni, tidak pure di hadapan Tuhan. 2 Timotius 3:16 terjemahan sederhana gini. Seluruh Alkitab, kitab suci ditulis dengan perkataan Allah sendiri. Semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan dan mendidik kita untuk hidup benar di mata Allah. Kesimpulannya dikatakan, melalui firman Allah, setiap orang yang sudah menjadi miliknya dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Jadi ini loh saudara, firman itu yang mengubahkan, bukan motivasi-motivasi yang mengubahkan manusia, enggak bisa saudara. Bahkan Alkitab mengatakan, Yohanes berapa? 8 ayat 31 kalau salah ya. Firman itu memerdekakan kita saudara. Saudara diberi akal budi untuk mengenal mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang dikasih kita akal budi, hikmat. Hikmat Tuhan itu mengarahkan langkah kita supaya kita mengerti jalurnya Tuhan. Itu yang pertama saudara. Sekarang yang kedua, bagaimana kita bisa mengembalikan identitas kita sebagai seorang pahlawan. Yang kedua, keyakinan akan Tuhan. Kembali ke Yefta. Ayat yang 11. Yefta pada waktu disuruh sama tua-tua bangsa Israel, kamulah yang bisa melawan bangsa Filistin. Yefta enggak serta-merta, ya aku hebat. Tapi dia apa kata Yefta?
Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Yefta tahu sumbernya itu Tuhan, bukan yang lain. Yefta sadar tanpa Tuhan dia tidak mampu. Dia katakan Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mispa. Jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang sok mampu, sok bisa, sok punya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ingat, kitab Amsal katakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan apa? Bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, ini ayat yang seringkali kita ingat tetapi kalau kita melakukannya sangat susah, saudara. Kita terbiasa dengan kemampuan kita. Oh, aku dulu bisa gini kok pengalamanku, tidak usah tanya Tuhan. Aku biasa kalau ngelamar kerjaan tuh gini kok. Ya kalau Tuhan suruh ngelamar di situ. Kalau enggak, Tuhan gagal. Kalau gagal, kita sudah bingung. Mentok sana, mentok sini. Nanti saya tunjukkan arti kata berserah, saudara. Bukan menyerah. Berbeda, kata menyerah dan berserah itu beda sekali. Ya, ini loh saudara. Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Saya tulis saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa mencapai apa-apa, saudara. Yefta ini meskipun dia disuruh sama tua-tua di Gilead, tetap dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Artinya dia bertanya, dia berhubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Sebelum dia melangkah. Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini sangat jelas dan sederhana sekali. Saya tunjukkan gambar ini. Ini siapa? Sudah tahu? Nggak tahu sudah ya. Ini namanya kosmonot pertama yang namanya Yuri Gagarin. Pernah dengar ya? Dulu waktu saya sekolah diajarkan sejarah ini. Ini kosmonot yang pertama kali, orang Soviet ini yang pertama kali menjelajah ruang angkasa. Namanya Yuri Gagarin. Dia katakan demikian, kami telah menjelajahi ruang angkasa tetapi kami tidak menemukan Tuhan di sana. Seolah-olah dia menghina Tuhan tuh, loh mana tuh Tuhan tuh. Orang Soviet kan orang yang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Dia waktu ditanya sama wartawan dia ngomong, aku tak jelajahi ruang angkasa tapi mana tuh Tuhan itu. Seolah-olah dia menghina Tuhan. Pikirnya Tuhan bisa ditemukan melalui usaha manusia. Pikirnya Tuhan bisa dijangkau, ditemukan melalui akal budi manusia. Teknologi yang dibuat, ilmu pengetahuan. Nah itu sudah. Ya, mungkin aku dengan cukup baik, hidupku baik, cukup pintar, rajin, usaha. Maka aku bisa mendekat Tuhan, aku layak di depan Tuhan. Kadang-kadang dengan usaha upaya manusia ini, kita seolah-olah bisa menguasai Tuhan, tanda petik. Seperti yang diomongi seperti yang dia ngomong, Yuri Gagarin ini ngomong kepada wartawan. Kami menjelajah ruang angkasa tetapi kami tidak menemukan Tuhan di sana. Mana tuh Tuhan itu? Saudara, seperti yang ditulis oleh Yeremia, saudara. Mengenai kesombongan, saudara. Yeremia ini berbicara demikian. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Tadi statement saya katakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa mencapai apa-apa. Yeremia itu menulis 2 kali loh umatku berbuat jahat. Apa itu? Yang pertama meninggalkan Tuhan. Tidak nganggap Tuhan lagi. Merasa bisa. Oh sumber dayanya kuat kok. Keuanganku masih kuat kok. Koneksiku masih banyak kok. Kebal hukum. Kemarin kita ada viral ya mengenai kebal hukum itu ya. Seorang anak tukang roti, perusahaan roti itu, dia bilang aku kebal hukum gitu. Ya, itu mengandalkan resource-nya, mengandalkan sumber dayanya. Fokusnya bukan lagi kepada source, kepada sumbernya Tuhan, tetapi kepada sumber dayanya. Ingat loh saudara, sumber daya itu bisa hilang, kekayaanmu bisa hilang, kepandianmu bisa hilang. Loh, Tuhan bisa buat saudara tiba-tiba gila, bisa enggak? Tiba-tiba hilang ingatan, apa ya? Pernah enggak saudara lupa?
Kacamataku tak taruh mana ya tadi ya? Ada yang orang sudah aku wis mangan kok gong ya tadi. Wis mangan tuh dulu. Saya pernah lupa lah, aku tadi sarapan tuh gue. Apalagi saya sering lupa, kadang-kadang saya catat saja. Aku nanti pulang dari sana mau ke sini-sini, dicatat aja loh, saya catat loh saudara. Itu aja masih bisa lupa saudara. Jadi Tuhan tuh bisa membuat lupa manusia saudara. Makanya jangan sombong saudara. Ya, pekerjaanmu tuh bisa hilang, bisnismu bisa hancur, habis, bisa saudara. Dalam waktu sekejap. Kalau kita dikatakan menggali kolam bagi mereka sendiri. Artinya dengan kekuatan kita, dengan upaya kita sendiri saudara. Ya. Jangan merasa gini saudara. Kalau bukan aku yang pintar cari uang, keluargaku enggak mungkin bisa makan. Gak ada loh orang yang ngomong gitu. Nek gak aku sing iso golek duit, bojoku anakku iso keleleran ya. Nek gak iki sing nek gak aku sing iso ngendel ini, pelayan ini, gak iso berhasil semua, gagal semua. Loh ada orang yang sombongnya seperti itu, saudara. Ya. Nek gak aku sing pegang kelola bisnis itu, tokoku ini, tokoku akan tutup cepat. Merasa kita yang paling mampu. Ingat saudara, seorang raja yang terkenal, yang hebat, yang membangun, yang terkenal di seantero pada waktu itu, namanya Nebukadnezar. Dia sombong suatu ketika dia naik ke sotoh istananya. Dia dengan sombongnya katakan, ini semua yang membangun aku, ini semua kalau kemuliaanku, kekayaanku, semuanya aku. Suatu ketika dia dengar suara dari langit, kamu akan jadi hewan, seperti hewan. Makan rumput 7 tahun sudah Nebukadnezar. Gara-gara sombong direndahkan sama Tuhan. 7 tahun itu enggak waktu yang singkat sudah. Jadi raja di istana makan enak, makan babi, makan babi kecap, makan apa aja. Makan dendi, ya rusa itu loh, apa namanya itu. Rusa yang enak-enak itu kalau makan raja. Suatu ketika dia harus makan rumput, kukunya panjang-panjang seperti hewan selama 7 tahun. Kayak orang gila sudah. Gara-gara Tuhan izinkan dia karena kesombongannya dia. Dijadikan seperti itu, direndahkan sama Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara kasih Tuhan, jangan dikatakan, jangan meninggalkan aku. Intim terus dengan Tuhan. Di akhir tahun ini, ayo kita ke depan, kita perlu intim dengan Tuhan. Orang intim itu gini saudara, kalau cinta sama Yesus itu gini, bisa mengubah yang aku harus baca Alkitab. Gak usah gitu saudara, aku mau baca Alkitab. Dari keharusan menjadi kemauan, keinginan, kerinduan. Itu orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang suka dengan Tuhan. Kita lihat hasilnya Yefta gimana. Ayat yang sebentar. Oh enggak tak tulis ya sudah. Coba dibuka Hakim-Hakim 12. Di Alkitab aja. Hakim-Hakim 12 ayat yang ke-1 dan 3. Hakim-Hakim 12. Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 3. Yang 3 aja, 3. Yang ketiga aja. Hakim-Hakim 12:3. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Ini orang yang hasilnya mengandalkan Tuhan seperti Yefta. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hasilnya dia mengalami kemenangan melawan Bani Amon. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Saudara, hal yang kedua, identitas kita. Kita perlu yang namanya keyakinan akan Tuhan yang 100% saudara. Tidak lagi embel-embel yang lainnya saudara. Yang ketiga, kembali ke PowerPoint. Yang terakhir, yang ketiga apa saudara? Bagaimana kita mengembalikan identitas kita sebagai anak Tuhan. Ayo kita menyongsong masa depan kita. Kita perlu melupakan masa lalu. Coba bayangkan kalau Yefta kepahitan, Yefta kalau sakit hati pada waktu itu. Tidak jadi Yefta yang pahlawan saudara. Dia tetap ikut dalam gerombolan-gerombolan orang-orang yang bejat, perampok-perampok tadi. Tetapi Yefta sadar dia punya identitas yang luar biasa di dalam Tuhan. Yuk kita mau menyongsong masa depan kita saudara. Waktunya tinggal berapa hari kita memasuki tahun 2025. Songsong masa depan kita. Kita nggak bisa menemukan masa depan kita di masa lalu kita saudara. Masa lalu itu adalah sejarah aja. Hidup ini selalu ke depan.
Rasul Paulus katakan lupakan yang telah lalu dan mengarah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Diperlukan apa saudara? Saya tulis perlu total surrender. Perlu total berserah kepada Tuhan. Total. Ya. Ingat pada waktu dalam kitab Kejadian 22, maaf. Ketika Abraham dipanggil sama Tuhan. Tuhan dikatakan Tuhan menguji Abraham. Tuhan berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yang namanya Ishak. Persembahkanlah ke tempat kemana aku tunjukkan nanti, saudara. Dan Abraham taat. Ini yang namanya saya katakan berserah, bukan menyerah, saudara. Saudara, berserah dan menyerah itu beda loh, saudara. Kalau menyerah itu gini, saudara, saya tulis, keputusan untuk tidak lagi mencoba upaya apapun. Biasanya orang menyerah itu gini, usaha ini, aduh gagal. Usaha ini, aduh gagal. Kesini gagal. Menghubungi ini enggak bisa. Kita menyerah. Dan kita merasa pesimis dan tidak lagi ada kesanggupan. Ini ada rasa kekuatan kita sendiri. Tapi kalau berserah itu beda, saudara. Keputusan untuk percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tidak gampang memang, saudara. Mempercayakan itu tidak gampang. Percaya, kita percaya Tuhan, percaya. Tapi mempercayakan itu tidak gampang. Kadang kita kalau, termasuk saya, saudara, kadang-kadang aku, rasanya khawatir. Besok gimana ya? Pernah saya ngalami itu. Terus Tuhan ingatkan loh, gue kok khawatir. Tetapi kadang-kadang kita keluar dulu yang rasanya sungut-sungut biasanya. Gampang, piye iki? Piye katanya Susan, piye. Berserah itu berani mempercayakan kepada Tuhan, saudara. Kalau menyerah itu unsurnya kita dengan kekuatan kita terlebih dahulu. Kekuatan kita mentok, baru kita tanya Tuhan. Benar enggak? Kebiasaan kita kan, kita lakukan dulu, melangkah dulu, baru kalau mentok tanya Tuhan. Tuhan aku kok gini-gini, aku gak bisa gini. Kalau Daud kenapa kok menang, saudara? Selalu menang. Dia sebelum melangkah, dia tanya Tuhan. Itu namanya berserah, saudara. Ya, makanya yang ketiga ini, bagaimana kita bisa mengembalikan identitas kita menjadi orang yang sebagai seorang pahlawan pemenang, saudara. Ayo kita mau menyongsong masa depan kita. Lupakan masa-masa lalu, omongan-omongan yang negatif, perkataan-perkataan yang selalu membuat kita tuh mengalami down, kita nggak ada semangat lagi. Kita perlu menyongsong masa depan, melupakan masa yang lalu. Kita perlu berserah, saudara. Ya, berserah ya bagaimana, saudara? Berserah itu percaya dan berharap kepada pribadi Tuhan. Saudara, saya contohkan Ayub. Ayub katakan dalam 13 ayat 15, sekalipun Allah mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Ini loh saudara, yang namanya berserah itu ini. Mempercayakan diriku kepadanya. Bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan dirinya itu artinya istilahnya tuh rest in God gitu loh saudara. Ya, kita tenang. Kalau orang tidur itu kan wes gak mikir apa-apa. Benar enggak saudara? Orang tidur tuh mosok mikir utang, mikir pekerjaan, mikir apa, mikir pengen pergi kemana, enggak tahu. Orang tidur itu kan lost gitu saudara, lepas gitu ya, dari segala kepenatan, dari segala pikiran yang lain-lainnya saudara. Itu namanya berserah saudara. Ya, berserah itu yang bagaimana saudara? Ya, trust God and rest in God. Percaya dan apa saudara, rest in God itu? Beristirahat di dalam Tuhan. Pernah enggak kita ngalami yang namanya takut, saudara? Siapa di sini ngalami takut? Semua pasti pernah ngalami ketakutan. Takut piye yo ini yo? Kok piye yo? Cukup enggak ya? Orang takut itu artinya, ketakutan itu artinya gini, ketika iman itu absen. Gampangannya ketika imannya itu enggak ada dalam hidup kita, yang keluar yang muncul apa? Kekhawatiran, tidak percaya firman Tuhan. Sebaliknya kalau iman atau firman itu yang muncul dalam kehidupan kita, yang kuat dalam kehidupan kita, yang takut khawatir itu akan sirna. Sama seperti kalau hari ini gelap kan, tidak ada matahari. Yang ada gelap. Kalau siang gelapnya hilang, yang muncul mataharinya. Satu ayat yang luar biasa yang saya dapatkan
pada malam hari ini, Yesaya 41, kita buka. Yesaya 41 ayat 10. Di situ enggak ada ya PowerPoint. Di sini aja, dibuka di Alkitab aja. Yesaya 41 ayat yang 10. Dikatakan apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Dan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan berbicara mengenai otoritas, saudara. Ada kata-kata yang bagus sekali, saudara. Jangan takut itu kenapa alasannya? Karena Tuhan menyertai. Kalau Tuhan bicara itu artinya ada alasan. Kenapa kita gak boleh takut? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan meneguhkan kita. Karena Tuhan menolong kita. Karena Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan demi kemenangan, saudara. Oleh sebab itu, mari saudara bicara soal berserah tadi, saudara. Ya, kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kembali ke topik kita pada malam hari ini, saudara. 3 hal yang perlu kita sikapi malam hari ini bicara soal identitas. Yang pertama, kita perlu mengetahui dan menerima jati diri kita di dalam Tuhan. Yang kedua, ayo kita lebih yakin lagi kepada Tuhan. Keyakinan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu menyongsong masa depan kita. Melupakan masa-masa yang lalu. Kegagalan kita. Perkataan-perkataan sinis kepada kita. Saudara, dunia ini ada anggapan gini, saudara. Ada istilah 3S, saudara. 3S itu apa? Yang S pertama, kalau orang stres itu pasti akan mengalami stroke. Kalau sudah stroke akan S-nya apa? Tahu? Stop. 3S. Makanya jangan stres loh ya. Stres akan menghasilkan stroke. Kalau sudah stroke pasti akan stop. Ya saudara ya. Makanya kita perlu berserah kepada Tuhan. Ya. Mungkin persoalan kita hari ini apa, saudara? Pak, persoalannya banyak, Pak. Aku buka toko, PPN naik 12%. Apalagi persoalan anakku, Pak, sudah semakin menjauh, berontak. Persoalan apa lagi? Keuangan, Pak, utangku belum selesai. Ekonomi. Persoalan apa lagi? Hubunganku dengan pasanganku sedang enggak baik, Pak. Sedang jauh-jauhan, pisah ranjang, pisah rumah. Atau apa lagi? Jodoh. Rasanya kok jodoh kok jauh sekali ya? Gak ketemu-ketemu. Persoalan kita tuh banyak sekali, saudara. Tetapi ingat loh, saudara. Alkitab tadi katakan, firman Tuhan tadi katakan apa? Dalam kitab Yesaya tadi, jangan takut, aku menyertai engkau. Berani enggak kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara. Yang terakhir saya tunjukkan Filipi pasal yang keempat. Saya undang pemain musik, singer, song leader. Filipi pasal yang keempat ayat ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Ayo, song leader, singer, pemain musik. Dikatakan demikian, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melampaui, saudara. Artinya Allah itu bukan hanya bekerja melalui, tetapi juga melampaui doa-doamu. Kadang saya pernah doa karena suntuk sampai bingung mau doa apa lagi. Allah itu melampaui apa yang sudah doakan. Bahkan yang tidak kita ucapkan, tidak terucap itu, dan Tuhan mengerti, saudara. Bekerja melalui itu, saudara. Dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Katakan amin, saudara. Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, dari poin yang ketiga ini, bagaimana kita bisa menyongsong masa depan kita dan melupakan masa lalu. Kita perlu punya sikap berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Berserah karena apa? Kita sadar, kita tahu bahwa Allah memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan demi kemenangan. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Yesus Kristus Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan sampai kita semakin banyak masalah, semakin besar masalah kita, justru kita semakin jauh. Atau kita semakin menjauh jarak kita dengan Tuhan. Tapi ketika kita semakin banyak masalah yang belum kunjung selesai, kita semakin dekat menghampiri kepada Tuhan. Kita perlu berserah kepada Tuhan.
Tuhan ini loh hidupku Tuhan. Maumu apa? Tuhan pakai. Tuhan yang punya otoritas atas hidup kita. Saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. 3 hal yang saya sampaikan pada sore malam hari ini bagi saudara semua, bahwa bagaimana kita mengerti identitas kita dalam Tuhan. Kita perlu menerima, kita perlu mengetahui jati diri kita. Kita sebagai anak-anak Allah. Anak itu punya hak atas orang tuanya, saudara. Anak itu punya hak, apa yang dimiliki orang tua kita punya hak untuk kita bisa memilikinya. Saudara. Yang kedua, ayo seperti Yefta, dia yakin kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mencapai apa-apa. Dan yang ketiga, ayo kita perlu menyongsong masa depan. Kurang berapa hari kita akan memasuki tahun 2025. Ubah cara pandang kita, ubah ketakutanmu menjadi keberanian. Ya, dengar-dengaran firman Tuhan, ya, karena firman yang bisa mengubah hidup kita, firman yang bisa mengubah manusia, bukan motivasi-motivasi yang lainnya, saudara. Saya akan berdoa bagi saudara semua pada malam hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak masalah pergumulan yang kami hadapi di tahun ini ya Bapak. Tapi kami sadar Bapak, bahwa identitas kami sebagai anak Allah Tuhan tidak membuat kami ragu, tidak membuat kami takut Tuhan, tidak membuat kami semakin menjauh daripada Engkau Tuhan. Tapi kami mau berserah, menyerahkan hidup kami Tuhan dalam kendali-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Immanuel beserta dengan kami. Engkau rela datang ke dunia Tuhan untuk menebus kami. Engkau rela jadi raja, menjadi manusia biasa Tuhan. Engkau membuat kami Tuhan semakin cinta pada Engkau Bapa. Kelahiran-Mu Bapa membawa perubahan yang luar biasa Bapa. Meneladani Engkau Tuhan Yesus pada malam hari ini Bapa. Engkau yang sederhana Bapa. Engkau yang ditolak, dikucilkan Tuhan. Tapi justru Engkau akan membuat perbedaan Tuhan. Engkau membuat sukacita, membuat keselamatan atas dunia ini ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Berapa banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan hari-hari ini Tuhan. Mungkin dalam sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh Bapa. Tuhan kuasa bilur-Mu sudah menyembuhkan kami Bapa. Kau sudah menukar kami di kayu salib Bapa, bagi kami Bapa. Kalau mungkin kami saat ini sedang kekurangan Bapa, Tuhan berkati kami Bapa. Dengan kelimpahan yang daripada Engkau Bapa. Kalau kami sedang mengalami keterpurukan Tuhan, dalam faktor ekonomi maupun keuangan Tuhan, dalam keluarga kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan tolong kami, Tuhan ingat kami. Engkau peduli atas umat-Mu Bapa. Mari Tuhan, teruskan rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Biar kami semakin mengenal siapa kami di hadapan Engkau Tuhan. Siapa kami di dalam Engkau Bapa. Engkaulah kemuliaan kami Bapa. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah panglima perang kami yang berperang di depan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tetap ingat akan Engkau Bapa. Kami mau setia kepada Engkau Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Sekali lagi kita sembah Dia. Ku sembah Engkau. Jadikan kami orang-orang yang tulus Tuhan, seperti Maria Bapa. Yang berkata, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Karena kami ini seorang hamba. Tuhan, kami percayakan hidup kami Tuhan, masa depan kami di tangan-Mu Bapa. Kami tinggikan nama-Mu. Engkaulah penolong yang setia. Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami damai sejahtera dan sukacita Bapa. Damai sejahtera-Mu melampaui segala akal dan pikiran kami Bapa. Ku sembah Kau. Berdoa bagi umat-Mu yang tidak bisa hadir pada malam hari ini Bapa. Berkati mereka Tuhan. Hampiri mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang
mengalami ketakutan Tuhan dengan keberanian Tuhan. Tambahkan iman percayanya Tuhan pada Engkau saja Bapa. Syadalama syadalama Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa malam hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu malam hari ini Bapa. Tuhan sudah teguhkan firman-Mu melalui hati kami masing-masing Bapa. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan melaksanakan apa yang menjadi bagian kami Bapa. Kau yang bekerja dalam hidup kami Bapa. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus, semua yang diberkati bersama-sama mengatakan, amin.